Selamat pagi teman-teman semua. Dalam kesempatan ini, saya hendak memberi penjelasan mengenai distribusi statistik sampel. Kita mulai dari percobaan yang kedua yang sudah teman-teman lakukan menggunakan Shiny Apps. Ini adalah data dari data kelas, data yang bisa teman-teman ambil dari Moodle. Kemudian kita buat banyaknya resampling sampai 1000 kali. Ini sudah 1000 kali. Lalu X adalah berat badan, Y adalah tinggi badan. Lalu teman-teman bisa melihat di paling bawah itu adalah distribusi dari mean sampelnya. Nah ini, jadi kalau data mean sampel ini kemudian kita buat histogramnya misalnya, maka bentuknya akan seperti ini. Baik. Ada 5 pertanyaan untuk panduan diskusi. Saya berharap dari 5 pertanyaan ini dan melihat hasil simulasi, teman-teman bisa mempelajari sesuatu tentang kaitan antara distribusi statistik sampel dengan distribusi populasi. Pertanyaan pertama terkait dengan apa yang dapat disimpulkan mengenai mean dari setiap sampel. Nah, kita bisa lihat mean dari setiap sampelnya. Kita lihat di bagian ini. Nah, mean dari setiap sampel kita bisa lihat itu bervariasi. Tidak semuanya memiliki angka yang persis atau tepat sama dengan mean di populasi. Meskipun kita mengambilnya secara random, dan meskipun karena diambil secara random, maka sampel yang didapatkan diharapkan cukup representatif terhadap apa yang terjadi di populasi. Tetapi karena kita tidak mengambil semua subjek partisipan di dalam populasi, maka angka mean yang kita peroleh itu tidak akan persis sama dengan kondisi di populasi. Kita bisa lihat di sini angkanya bervariasi, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dapat disimpulkan mengenai kaitan mean dari mean sampel dan mean dari populasi? Nah, ini adalah mean dari mean sampel. Kita buat resamplingnya sampai 1000 kali. Nah, kita bisa lihat angkanya, angka dari mean sampel itu sangat dekat dengan mean populasi. Kalau misalnya kita buat menjadi sangat banyak, lalu kita bisa melihat bahwa angkanya itu semakin mendekati mean populasi. Seandainya kita bisa mengambil sampel sampai jumlah yang tak terhingga, maka besarnya mean dari mean sampel itu akan persis sama dengan mean populasi. Nomor 3, perhatikan dengan nomor 3, ubah-ubah besarnya sampel menjadi lebih besar dan amati besarnya standar deviasi dari mean sampel. Apa yang terjadi? Nah, sekarang kita bisa melihat ini, baris kedua. Apa yang terjadi kalau saya mengubah besarnya sampel? Misalnya dari 5 saya ubah jadi 9. Kita lihat. Ini saya ubah jadi 2000 saja supaya tidak terlalu lama. Ketika besarnya sampel sebesar 5, angka dari standar deviasi mean sampel untuk berat badan itu 5,486. Tapi kalau saya ubah menjadi 10, menjadi 3 standar deviasinya. Kalau saya ubah menjadi 16 misalnya,
lalu menjadi 3,2, lalu saya ubah menjadi 20 misalnya, lalu menjadi makin kecil. Artinya semakin besar sampel, maka standar deviasi dari mean sampel akan cenderung makin kecil. Pertanyaan nomor 4, dapatkah kamu temukan hubungan antara mean sampel dan mean populasi? Ya. Mean sampel biasanya itu memiliki besar yang ada di sekitar mean populasi. Kemudian, mean dari mean sampel, besarnya mean dari mean sampel itu akan sama dengan mean populasi. Kemudian, dapatkah kamu temukan hubungan antara standar deviasi dari mean sampel dengan standar deviasi populasi? Kita bisa lihat, yang jelas, besarnya sampel yang kita ubah-ubah itu akan seiring dengan besarnya standar deviasi dari mean sampel. Bagaimana kaitannya? Kalau teman-teman melihat kaitan antara standar deviasi mean sampel, standar deviasi populasi, dan besarnya sampel, maka teman-teman akan melihat bagaimana kaitan antara ketiganya. Nah, untuk melihat kaitan antara standar deviasi dari mean sampel dan standar deviasi populasi, kita akan mencoba melihat dengan menggunakan Excel, dengan menggunakan spreadsheet. Pertama, kita buat besarnya sampel sama dengan 4. Kemudian kita catat standar deviasi X-nya 12,59, ini standar deviasi populasi. Kemudian ini 4, standar deviasi dari mean sampel sama dengan 6,268. Baik, kemudian kita ubah menjadi 9. Standar deviasi populasinya sama, besarnya N sama dengan 9. Kemudian besarnya standar deviasi dari mean itu 4,038. Lalu mari kita ubah menjadi 16, N-nya. Sekarang menjadi 3,094. Baik, terakhir kita ubah menjadi 25. 2,493. Baik. Nah, menggunakan atau melihat ini, sekarang kita bisa mencoba menerka kira-kira apa kaitan antara standar deviasi populasi, standar deviasi mean sampel, dan besarnya N. Yang jelas kita bisa lihat bersama bahwa semakin besar N, maka standar deviasi dari mean populasi makin kecil. Nah, sekarang mari kita coba bagi standar deviasi populasi dengan standar deviasi dari mean sampel. Nah, kita bilang untuk semuanya. Baik. Kalau teman-teman bisa melihat, gitu ya, kita bisa lihat di sini, besarnya hasil bagi antara standar deviasi populasi dengan standar deviasi dari mean sampel memiliki angka yang dekat dengan akar kuadrat dari N. Dan secara teoritik, atau paling tidak itu dapat dibuktikan secara matematik, bahwa
besarnya standar deviasi min populasi memang ada kaitannya dengan akar kuadrat dari N. Oke. Hasil pengamatan saya rangkum dalam slide ini. Nah, kita lihat yang nomor 5. Dengan replikasi yang sangat-sangat banyak, kita bisa melihat bahwa standar deviasi dari mean sampel itu ternyata sama dengan besarnya standar deviasi populasi dibagi akar dari N. Dan ada satu hal lagi yang sebenarnya tidak terlalu tampak dalam simulasi, itu adalah bahwa distribusi dari mean sampel itu akan mendekati distribusi normal. Khususnya ketika besarnya sampel itu cukup besar. Misalnya beberapa orang menyebutkan nilai besarnya sampel sebesar 30. Kalau dalam buku David Howell, dia bisa menunjukkan bahwa dengan besarnya N sama dengan 30, bentuk distribusi dari mean sampel itu akan mendekati kurva normal. Nah, dengan mengetahui keterkaitan antara mean sampel dan mean populasi, keterkaitan antara standar deviasi mean sampel dengan standar deviasi populasi, sekarang kita bisa menghitung besarnya probabilitas kemunculan suatu sampel dari sebuah populasi dengan karakteristik tertentu. Misalnya, contohnya itu apa yang kita alami saat ini. Anggaplah misalnya dari sampel yang diperoleh, kita mengetahui bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah 8%. Yang perlu dicatat adalah angka persentase ini didapatkan dari sampel. Nah, dapatkah kita katakan bahwa tingkat kematian di Indonesia lebih besar daripada tingkat kematian akibat COVID-19 di dunia, yaitu sebesar 3,4%. Nah, 3,4% ini dianggap sebagai data populasi. Bisakah kita mengatakan bahwa tingkat kematian Indonesia itu jauh lebih besar atau ya lebih besar daripada tingkat kematian di dunia? Nah, karena tingkat kematian di Indonesia dihitung dari sampel, maka besar kemungkinan tingkat kematian di sampel ini tidak sepenuhnya menggambarkan parameter di populasinya. Oleh karena itu, kita hendak menguji hipotesis nol yang mengatakan bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia, yaitu di tingkatan populasi, itu sama dengan tingkat kematian akibat COVID-19 di dunia, yaitu 3,4%. Berapakah besar probabilitas memperoleh sampel dengan tingkat kematian 8% dari populasi dengan tingkat kematian sebesar 3,4%? Kembali lagi, jika probabilitasnya kecil, maka kita akan mengatakan bahwa hipotesis nol ditolak. Tetapi jika probabilitasnya besar, kita akan katakan hipotesis nol diterima. Lalu pertanyaannya bagaimana cara menghitung besarnya probabilitas ini? Pada dasarnya, cara untuk menghitung besarnya probabilitas ini sama dengan cara menghitung probabilitas ketika kita menggunakan data individual. Caranya sama, persis sama, hanya saja sekarang karena kita harus berurusan dengan data dari mean sampel, maka kita memiliki perlakuan yang sedikit berbeda di awal, yaitu kita harus menerka besarnya standar deviasi dari mean sampel, atau lebih tepatnya mengestimasi, dan kita juga harus mengestimasi besarnya mean dari populasi.
Di sini kita memiliki dua informasi itu, yaitu besarnya min populasi, lalu kita bisa menghitung standar deviasi di populasi. Nah, dalam banyak kasus, distribusi dari proporsi seperti yang kita amati di sini, proporsi atau tingkat kematian di Indonesia, tingkat kematian di dunia, itu dapat didekati atau dapat di-approximate dengan menggunakan distribusi normal. Probabilitas munculnya suatu nilai dapat digambarkan dengan besarnya area di bawah kurva normal. Ini menjadi materi di statistik 1. Nah, materi ini akan kita bahas dalam video klip berikutnya yang berbeda, agar teman-teman tidak harus melihat video terus-menerus, gitu ya. Nah, kita jumpa lagi di klip berikutnya.